Halo teman-teman Gen Z yang keren dan dirahmati oleh Allah. Di hari yang fitri, hari raya Idul Adha, ini kita berkumpul bukan cuma buat makan-makan enak, sate, gulai, tapi juga buat merayakan sebuah kisah legendaris yang kita sering dengar cerita tentang Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini mengajarkan kita untuk membahas atau mengajarkan kita tentang ketaatan yang luar biasa kepada perintah Allah SWT. Pesan ini tetap relevan bahkan di zaman ini kita yang serba digital. Satu, yaitu tentang kurban zaman now. Apa itu kurban zaman now? Coba kita ulas sedikit tentang kurban zaman now di era sekarang. Kurban zaman now bukan cuma potong hewan, menyembelih sapi, kerbau, unta, kambing, tetapi buat Gen Z kata kurban mungkin sering dikaitkan sama kurban perasaan atau kurban effort yang nggak dihargai, tapi kurban dalam Islam jauh lebih dari itu semua. Guys, kurban secara bahasa artinya dekat. Jadi ibadah kurban adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak dari kita anak muda yang disebut dengan Gen Z sudah mulai sadar dan bahkan berkurban dari hasil jerih payah sendiri. Ini tren yang positif banget yang sekarang harus kita siarkan kepada teman-teman kita atau kepada kaum Gen Z untuk berkurban dari hasil jerih payah kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita gak cuma bisa flexing di media sosial, tapi juga bisa berbagi rezeki nyata kepada yang membutuhkan, seperti yang dicontohkan oleh Ibn Asif. See a stream down your face when you lose something you cannot replace. See a stream down your face. See a stream down your face. I promise you I will learn from the mistakes. See a stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Sombong. Yang kedua yaitu relate sama ujian Nabi Ibrahim. Cause your self fears. Apa itu? Kisah Nabi Ibrahim adalah ujian nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta beliau mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai, yaitu sosok anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Betapa perih sedih seorang ayah melihat anaknya dikorbankan, disembelih. Tetapi apa yang kita bisa ambil pelajaran atas cerita tadi? Apa yang bisa
kita ambil dari pelajaran cerita tadi, yaitu hidup kita juga penuh dengan pilihan untuk berkorban. Sacrifice, kita mungkin bukan menyembelih anak, tapi mungkin mengorbankan waktu bermain, mengorbankan waktu scroll TikTok demi membantu orang tua, atau belajar agama untuk mendalami karakter kita, untuk mendalami pengetahuan kita, mengorbankan sedikit uang jajan atau mendapatkan untuk ditabung lalu digunakan untuk berkurban atau bersedekah sesama muslim yang lagi membutuhkan. Seperti halnya sekarang teman kita atau saudara-saudara muslim kita yang di Aceh, yang di Sumatera, kita juga harusnya juga punya empati, sedikit punya empati untuk membantu sesama, untuk saling nolong-menolong. Itu juga merupakan pengorbanan, mengorbankan gengsi untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, meskipun kadang terasa kurang gaul di mata teman-teman tertentu. Intinya kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang menyenangkan, yang sekarang berlalu lalang di media sosial, hidup enak, tetapi pada akhirnya kita terjerumus ke dalam dunia negatif. No, and no. Demi mengejar ridha Allah, mana yang kita pilih untuk kita korbankan demi kebaikan? Mana ayo? Ini salah satu. Yang ketiga, inner beauty, kurban keikhlasan dan empati. Ini saat berkurban yang paling penting bukan dagingnya itu tidak perlu, tetapi keikhlasan dan ketakwaan yang ada di hati kita. Juga bukan jumlah hewannya banyak, kurban dengan hewan yang sangat banyak, tidak. Allah tidak melihat itu semua, tetapi Allah melihat keikhlasan hati kita, keikhlasan hati kita untuk berkurban. Karena apa? Karena Allah melihat niat kita, bukan tampilan luar ibadah kita. Selain itu, kurban juga menumbuhkan rasa empati sosial. Kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti halnya yang di Aceh dan Sumatera, kita juga seharusnya bisa merasakan apa yang kondisi di sana yang terjadi sekarang. Betapa susahnya untuk cari makan, betapa susahnya tidur, anak-anak kecil tidak mempunyai pakaian. Kita seharusnya juga mempunyai empati. Kita belajar mempunyai empati berdasarkan saudara-saudara dari Aceh, Sumatera. Dan yang keempat, pesan penutup saya,
jadilah Gen Z unggulan. Apa yang dimaksud untuk jadilah Gen Z unggulan? Mari kita bahas. Teman-teman, mari jadikan momen Idul Adha ini untuk merefleksikan diri. Untuk merefleksikan diri, apakah kita sudah menjadi generasi yang unggul, generasi yang taat, generasi yang peduli? Oh tidak, belum. Maka mari kita hidupkan kembali semangat pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan kita. Sehari-hari kehidupan sehari-hari kita terapkan, juga kita curahkan pengorbanan kita, semangat kita untuk menuju ketaatan, keikhlasan, juga hati yang tulus, hati yang ikhlas. Semoga Allah SWT menerima ibadah kurban kita, memberkahi setiap effort dan pengorbanan yang kita lakukan, dan menjadikan kita Gen Z yang tidak hanya cerdas digital, tapi juga tangguh iman dan akhlaknya. Amin, Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kaum muslim. Salam sejahtera, salam satu rasa, semoga kita senantiasa berkait Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.